Halo guys. Jadi hari ini kita mau mendapat tugas dari Pak Agus tercinta. Ditonton ya sampai habis. Dan tugas dari Pak Agus tentang politik dan kekuasaan. Jadi tetap stay tune ya. Dan semoga kalian suka. Ayo kita cari tempat dulu di mana. Malu. Gelap kak. Sini. Oke, kita akan buka sesi kali ini dengan pertanyaan nih teman-teman. Menurut kalian, bagaimana pemimpin yang baik untuk memimpin Indonesia selama 5 tahun ke depannya? Kalau aku ya, Ya. kalau aku tuh kriterianya yang bisa bertanggung jawab sama semua yang dilakukan, diucapkan itu ada tanggung jawabnya loh. Berarti nggak hanya gembor-gemboran waktu kampanye ya kan? Ya nggak cuman kayak ya kayak gitulah. Harus Nggak ada tanggung bukti jawab. nyatanya. Oke, kalau Ira gimana? Menurut aku sih ya gini loh, masih kayak isunya itu loh, isu yang aku sih kadang tuh mikirnya tuh isunya itu yang bikin Yang bikin ragu. yang bikin ragu kadang tuh bukan isu yang baik-baik, malah yang sebaliknya. Tapi mungkin itu soalnya jadi salah satu strategi ya nggak untuk untuk saling menjatuhkan. Nah, Ya nggak sih? iya. Jadi ya gitu emang biasa kalau waktu mau mendekati pemilu tuh hal seperti itu tuh biasa. Tapi tugasnya kita harus lebih selektif. Ya. Terus untuk kalian berdua nih, untuk Alvan sama Fitri, menurut kalian nih ya, sama-sama sebagai generasi mudanya, kampanye seperti apa nih yang harus dilakukan para capres agar bisa menarik masyarakat terutama dari golongan muda seperti kita? Melalui media sosial sih. Media sosial. Contohnya gimana? Kita para capres membuat video atau konten-konten mengenai informasi yang substantif atau informasi yang positif mengenai gagasan dan program yang capres berikan. Oke, kamu memilih sosial media soalnya para generasi muda seperti saat ini kan melek teknologi banget ya kan. Jadi mungkin itu bisa menarik perhatian mereka masuk ke cepat viralnya. Iya, oke. Iya sih ya. Kalau aku juga sama kayak siapa? Fitri. Fitri ya, pakai media sosial juga. Tapi ya kalau aku sih juga mau nambahin juga kayak ada yang itu nggak sih? Kayak yang capresnya itu mengikut sertakan pemudanya itu tadi untuk kayak berpartisipasi ke kampanyenya, kayak That's right. mintain tolong kayak gimana itu supaya untuk menarik minat pemudanya itu nanti untuk dia bisa memilih capresnya itu tadi kayak gitu. Oke. Terus dia kalau kayak dalam penyampaian visi dan misi atau gimana itu dia juga kayak harus gimana ya, kayak menganut teknologi juga nggak sih? Kan kalau anak muda itu kan sekarang kan kayak lebih modern gitu loh. Jadi dia mau membangun visi apa atau misi apa itu juga nggak ketinggalan kayak modernnya juga. Sama harus mengikut sertakan anak muda di setiap itunya ya nggak. Soalnya kan menurutku nih ya, baca pres itu harus setidaknya mengambil opini nih dari Betul. beberapa anak muda biar bisa dijadikan acuan ke depannya gimana. Soalnya yang tahu Indonesia ke depannya itu kan pasti anak muda, ya kan? Nah itu juga menurut aku juga penting biar nanti itu nggak ada golput juga. That's right, benar. Gitu. Jadi pemuda lebih benar-benar berani untuk menentukan pilihannya. Iya. Gitu. Oke, jadi pertanyaan ketiga nih buat kalian semua ya. Bagaimana kriteria pemimpin, terutama pemimpin Indonesia yang kalian sukai? Dari Alvan dulu. Aku. Ya. Oke. Kalau pemimpin itu aku suka yang jujur ya, jujur, adil juga. Ya, pasti. Dia juga mementingkan kepentingan rakyat juga, gitu. Dan bertanggung jawab lah ya atas visi misi yang dia sampaikan juga, gitu. Jadi itu kalau dia sudah jadi capres dia juga berani, maksudnya bertanggung jawab mewujudkan apa misinya kan kayak gitu ya. Terus sama kayak
dia juga nggak lupa patuh sama hukum juga sih, kan negara ini kan juga negara hukum juga. Ya, oke, Nah, oke, benar-benar. hukum itu kan nggak memandang siapapun. Ya, Nah, benar. Jadi ya kalau aku kurang lebih itu aja sih. Oke, wow, jawaban yang sangat bagus teman-teman. Terus kalau menurut Ira sendiri gimana nih? Ya menurut aku satu itu bertanggung jawab juga, paling Ya. penting bertanggung jawab. Benar. Nah terus dari segi agama ya mungkin kan karena pemimpin itu lebih didahulukan gitu kan, karena lebih bertanggung jawab juga atas semua rakyatnya. Maksudnya agama ini apa ya? Agama ya maksudnya agama itu ya kita kan misalnya agama Islam nih, tapi yang semuanya itu bisa merelasikan sama gitu kan, kayak disamain Jadi, gitu. menurut Ira itu pemimpinnya tuh nggak harus agama Islam, pemimpinnya Indonesia. Atau gimana harus? Agama Islam tapi itu nggak terlalu apatis banget. Oh, I see. Udah itu aja tipenya. Terus jujur Jujur ya pasti sih. jujur, Soalnya yang karena dibutuhin dari- ya emang jujur, Iya. ya kan? Nggak korupsi juga. iya bener, paling penting itu Amanah. 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 Terus sama ini apa yang semua janji-janjinya itu yang sekarang lagi bertebar-tebaran ya kan, apalagi berlomba-lomba untuk lebih baik ya kan, itu harus diwujudin untuk Indonesia ke depan 5 tahunnya. Oke. Udah itu aja sih. Nah, kalau menurutnya Novi ini gimana? Aku setuju sih sama pendapatnya teman-teman gitu kan. Ya, ada tambahan nggak? Ya ada. Apa-apa? Mungkin aku ini ya bisa mensejahterakan seluruh rakyatnya. Wow, luas banget ya Ya semuanya, mensejahterakan. semuanya Oke. gitu, nggak cuma beberapa golongan aja. Oh ya, soalnya kan kita lihat kan kayak yang sejahtera itu ya hanya golongan-golongan Ngerti lah. atas ya nggak Iya. sih? Oh iya benar, Belum merata. Nah, tapi oleh karena itu ada pemerataan nih, teman-teman. Ada salah satunya program pemindahan ibu kota di Kalimantan, Iya, jadi IKN. IKN. Nah, itu tuh salah satu programnya Pak Presiden Jokowi untuk memeratakan kesejahteraan penduduk Indonesia. Nah, kalau menurut Fitri ini gimana? Pastinya itu sama juga sama teman-teman. Ya. Dan ada tambahan yaitu yang memiliki jiwa kepemimpinan yang Oke, baik, oke. Jiwa pemimpin yang baik menurut kamu tuh gimana emang? yang bisa memimpin Indonesia Hah? ke arah yang lebih maju lagi. Gitu. Oke, oke. Jadi kalau menurutku ya teman-teman, pemimpin yang baik itu yang nggak hanya bisa menjadi pemimpin tapi juga bisa menjadi yang dipimpin. Jadi bisa menjadi pengikut juga yang bisa menjadi pemimpin. Iya betul. Memimpin dan juga yang dipimpin. Mau memimpin dan juga mau yang dipimpin. Nah, oke, pertanyaan terakhir nih. Harapan kalian untuk bakal calon presiden ke depannya gimana? Ayo, dari siapa dulu nih? Terserah. Aku Oke. Nah, untuk kedepan ya siapapun itu yang terpilih Ya. insya Allah lah bakalan kayak untuk benar-benar Indonesia itu maju daripada yang tahun-tahun Sebelumnya. berikutnya. Yang satu itu menerapkan apa sih yang kata kamu boleh nggak sih sama yang orangnya Prabowo? Enggak, ngomong aja. Tadi slow aja. Ya. Yang katakan Prabowo kan ngomong nih. Ah, ya. Nah, dia tuh pengalamannya tuh kan kayak dari kecil dia tuh berharap dia tuh untuk memimpin Indonesia untuk baik lagi. Itu udah kayak bahasanya impiannya dia lah. Nah, terus dia tuh sekuat mungkin berpendidikan yang tinggi, terus Ya, dia kan pendidikannya di bidang militer. nah itu yang paling penting karena Indonesia itu kurangnya militer. Oh, pertahanan keamanannya. Nah, I see. pertahanan keamanannya satu, nah terus juga apa ya kayak bahasanya tuh emang bener kayak meyakinkan gitu. Soalnya dari awal nih ya, menurutku beliau tuh benar-benar konsisten sekali dengan visi misinya. Bener. Nah terus juga ini penyampaian pesannya dia juga gini. Mungkin ini katanya apa sih akhir hayatnya gitu kan? Ya. Untuk Indonesia katanya gitu memajukan Indonesia itu kan sangat terharu banget Ya, menurut ya. aku ya kan. Karena jadi kayak impiannya dia tuh udah abisin waktunya itu untuk Indonesia. Dan untuk rakyat Indonesia. Ya udah begitu aja sih. Oke, jadi kelihatannya nih Hiro bakalan milih Pak Prabowo nih teman-teman.
Oke, kalau siapa lagi nih yang mau? Aku. Oke. Ya, kalau aku juga sama kayak Ira ya, bisa menjadikan Indonesia untuk lebih baik ke depannya juga. Ya pastinya. Dan juga nggak kayak gimana ya, juga adil lah ya. Jadi itu Adil. terus juga bisa, kalau menurut aku sih, siapapun yang jadi besok itu tuh bisa kayak mengurangi lah kayak koruptor di Indonesia kayak gitu loh. Penting banget. Aku itu paling nggak suka lihat berita itu korupsi dan korupsi lagi. Kayak selesai gitu ya. Apalagi korupsi itu makan uang rakyat banget dan yang Bener bikin banget. rakyat sengsara. Ya kan? Bener banget. Terus aku kayak ya Allah, pokoknya siapapun nanti presiden 2024 ini pokoknya harus bisa mengurangi angka korupsi itu. Terus aku sudah itu aja dah. Karena korupsi itu akar dari semuanya kalau menurutku ya. sih. Kemiskinan, ketidaksejahteraan. Kalau korupsi itu sih nggak mungkin dengan jumlah sedikit sih. Nggak mungkin. Pasti Udah ratusan. miliar. Betul. Apalagi sikap manusia yang serba kurang. Selalu kurang. Serakah gitu. Serakah. Udah. Yes, kalau aku sudah itu. Oke, kalau menurutnya Fitri ini gimana? Menurut aku ya, untuk presiden yang akan mendatang ini, Nah, yang pastinya harus meneruskan apa yang baik yang sudah ada pada presiden sebelumnya dan memperbaiki kekurangan yang presiden sebelumnya. Iya. Oke, itu Pak Prabowo sih. Pak Prabowo kan dengan koalisi Indonesia Majunya meneruskan bidang kerjanya, program kerjanya Pak Jokowi ya kan. Terus kalau menurutnya Nafi gimana nih? Kayaknya udah disebutin semua sama teman-teman. Iya. Kayak pokoknya intinya semoga bisa lebih bikin Indonesia lebih maju dan lebih sejahtera lagi. Terus ya bisa lebih baik lah. Oke, kalau menurut Kon sendiri teman-teman ya, bisa menjalankan cita-cita bangsa Indonesia, mensejahterakan kehidupan bangsa, perdamaian dunia yang tertera di pembukaan undang-undang dasar itu. Nah, dan ya apa kalian bisa spill sedikit nih? Kalian bakalan pilih siapa nih? Berat ya, pertanyaannya sangat berat ya nggak? Berat sih, berat. Gak mau spill nih. Rahasia. Rahasia deh. Oh iya, rahasia ya. Untuk sementara ini kalau aku rahasia dulu deh. Jadi kalau Irfan ya teman-teman kelihatan banget gak sih dia tuh mau milih siapa. Oke, mungkin itu saja ya nggak sih bincang-bincang kita pada sesi kali ini. Mungkin kedepannya harapan kita semua sebagai generasi muda Indonesia yang akan memimpin Indonesia di tahun 2045 nanti, yang digadang-gadang akan menjadi masa emas Indonesia, semoga bisa amanah, Amin. bisa amanah, bisa meneruskan cita-cita bangsa dari zaman dulu hingga saat ini, bisa meneruskan apa yang udah baik dan dijadikan lebih baik lagi. Dan oke, mungkin itu ya teman-teman. Jadi bye bye. Terima kasih.